Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok Normani Pilai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar dengan NIM 246270020. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmania Potabuga dengan NIM 246270060. Saya Haidir Akmal dengan NIM 246270012. Judul penelitian kami yaitu pengaruh durasi belajar dan istirahat yang cukup terhadap konsentrasi belajar mahasiswa Sistem Informasi UIN Dato Karamo Palu. Nah, jelaskan, kan kita pakai analisis korelasi berganda. Nah, variabel itu ada 3, X, dan Y. X pertama adalah karena kami menggunakan metode analisis korelasi berganda, jadi ada 3 variabel. Variabel X pertama adalah durasi belajar, variabel X kedua adalah durasi istirahat, dan variabel Y adalah waktu konsentrasi selama belajar. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif jurusan Sistem Informasi UIN Dato Karamo Palu dengan sampel yang kami ambil yaitu lebih dari 30 sampel. Jumlah data tersebut diperoleh agar cukup untuk dianalisis dalam metode korelasi berganda. Teknik sampling yang kami gunakan adalah purposive sampling. Kenapa kami menggunakan teknik sampling tersebut? Karena dari awal sudah ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, yaitu mahasiswa yang aktif dalam jurusan Sistem Informasi UIN Dato Karamo Palu. Video ini kami buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Ibu Tiara Wahyu Anggraini, MPD. Di kuesioner yang kami buat itu ada 5 pertanyaan, dan ini pertanyaan sekaligus alasan-alasannya. Pertama, ada pertanyaan untuk durasi belajar harian. Alasan kami memilih pertanyaan itu untuk mengukur hubungan intensitas waktu belajar terhadap tingkat konsentrasi mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Kedua, ada pertanyaan tentang durasi tidur atau durasi istirahatnya di malam hari. Nah, alasannya supaya kami tahu pengaruh kecukupan istirahat malam terhadap kemampuan fokus dan konsentrasi belajar mahasiswa. Pertanyaan ketiga ada tingkat konsentrasi saat belajar. Ini gunanya untuk mengukur tingkat kemampuan mahasiswa memusatkan perhatian selama mengikuti kegiatan belajar secara efektif. Pertanyaan keempat ada frekuensi istirahat saat belajar. Di sini kita bisa tahu dia pengaruh jeda belajar terhadap kestabilan fokus dan efektivitas konsentrasi mahasiswa selama dia belajar. Terus pertanyaan terakhir itu tentang kemampuan mempertahankan fokus. Jadi kami mau ukur bagaimana durasi kemampuan mahasiswa mempertahankan perhatian penuh tanpa gangguan selama kegiatan belajar. Jadi, langkah pertama kami akan mengekspor data jawaban dari responden yang ada di Google Form ke dalam Microsoft Excel. Kemudian data tersebut akan diolah menjadi data skor. Untuk mengubah data skor, maka digunakan kriteria interval. Nah, ini dia data yang dari Google Form. Sekarang kita akan mengubahnya menjadi data skor. Tapi sebelum itu kita akan membuat kriteria interval. Nah, ini dia kriteria intervalnya, ada kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada pertanyaan 1, 2, 4, dan 5. Kenapa pertanyaan 3 tidak ada? Karena di dalam Google Form, pertanyaan ketiga sudah berubah data skor. Sini X1, X2, Y1, Y2, Y3. Pada Y1 data skornya berarti menjadi 4. Pada X2 data skornya menjadi 2. Kemudian pada Y1 data skornya menjadi 3, dan pada Y2 data skornya menjadi 2,
Dan pada Y3 data skornya menjadi 3. Kemudian semua data interval ini dijadikan data skor seperti ini. Nah, selanjutnya kita membuat membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini kan tadi sudah diubah datanya ke data skor. Sekarang kita mencari data mentahnya. Cara mencari data mentahnya itu langsung saja sama dengan sum, lalu kita blok semua data-data yang tadi, yang X1, X2, Y1, Y2, Y3 untuk data pertamanya. Baru enter, kita sisa blok nanti ini ke bawah. Hasilnya akan sama. Ini ya boleh over tisu 2 tabel. Selanjutnya kita mencari data, semua data mentahnya. Berapa kita dapat data mentahnya? Dengan cara sama dengan count, kita blok semua data mentahnya. Baru enter. Yang kita dapatkan data mentahnya itu 34 data. Setelah jumlah data kita ketahui, kita cari tahu lagi data tertingginya atau max-nya. Caranya itu kita pakai rumus sama dengan max, lalu kita blok lagi semua data mentahnya, baru enter. Lanjut, kita mencari data min-nya. Sama tadi, rumusnya itu sama dengan min, lalu kita blok semua itu data mentahnya, lalu enter. Lanjut, kita mencari range atau rata-ratanya. Cara mencari range-nya itu data sama dengan data maksimalnya kita kurang dan data minimal yang tadi, lalu enter. Lanjut, kita mencari jumlah kelasnya. Jumlah kelasnya itu, cara carinya itu 1 ditambah dalam kurung 3,3. Nah, 3,3 ini bisa berbeda-beda untuk setiap laptop. Mungkin ada yang 3.3, itu juga ada dipakai. Lanjut, 1 ditambah dalam kurung 3,3 dikali log. Lognya ini kita ambil dari nilai n atau jumlah dari datanya, lalu enter. Kita dapat 6. Kan ini ada 6, bla 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 bla, kita bulatkan saja menjadi 6. Selanjutnya kita cari nilai P-nya atau panjang kelasnya. Panjang kelasnya itu cara mencari panjang kelasnya itu sama dengan nilai rata-rata tadi kita bagi dengan nilai range. Nilai rata-rata tadi kita bagi dengan nilai jumlah kelas. Jadi 10 dibagi 6 hasilnya 1,66, itu kita bulatkan menjadi 2. Nah, lanjut kita buat sudah tabel distribusi frekuensinya. Pertama kita taruh kelas. Nah, data yang kami ambil tadi kan range-nya itu dari 1 sampai 5. Jadi kita tulis ini 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut, kita buat intervalnya. Cara buat intervalnya itu kelas bawahnya itu kita ambil dari nilai minimal, yaitu 11. Nah, kelas atasnya, interval atasnya, bukan kelas ya guys, interval atasnya itu kita cari dengan nilai interval bawah ditambah dengan panjang kelas. Nah, kenapa di sini ada dolarnya? Itu untuk mengunci data panjang kelasnya supaya nanti saat ditarik ke bawah itu nilainya tidak berubah. Nah, lanjut untuk nilai interval bawahnya untuk kelas kedua itu caranya itu nilai interval atas tadi kita tambah dengan 1. Kita enter, baru nanti kita tarik ke bawah. Itu sama semua sudah rumusnya. Nah, ini juga sisa untuk interval atasnya juga sisa ditarik ke bawah nanti.
Lanjut kita cari interval kelas. Interval kelasnya itu kita hanya cara carinya itu pakai concatenate. Sama dengan concatenate, baru kita pilih data interval bawahnya, koma. Saya pakai titik koma ya guys, karena disuruh di sini pakai titik koma. Titik koma sama dengan tanda kutip kurang. Tanda kutip kurang ini untuk dia ini supaya ada garis kurangnya nanti di interval kelasnya ini. Lalu kita blok interval atas untuk kelas pertama. Kita enter. Nah, nanti kita sisa tarik ke bawah saja. Nah, terakhir kita mencari frekuensi. Cara mencari frekuensinya itu pertama rumusnya itu sama dengan frekuensi dalam kurung awalnya itu data array-nya itu kita ambil dari data mentahnya. Nah, lalu titik koma data bins-nya ini kita ambil dari interval atas, data interval atas yang tadi kita ambil. Baru enter. Lalu kita tarik ke bawah saja nanti. Itu sama sudah hasilnya. Lalu jumlahnya ini kita pakai sum. Sama dengan sum, baru kita blok semua data frekuensinya, baru enter. Sudah, ini kita sudah mendapatkan tabel distribusi frekuensinya. Selanjutnya untuk mean, modus, dan lain-lain akan dijelaskan oleh teman saya. Dah. Pada penelitian kami yang berjudul Pengaruh Durasi Belajar dan Istirahat yang Cukup terhadap Konsentrasi Belajar Mahasiswa Sistem Informasi UIN atau Karama Palu, data yang diperoleh diolah menggunakan statistik deskriptif, yaitu mean, median, modus, variansi, dan standar deviasi. Pertama, kita akan mencari mean. Mean itu adalah nilai rata-rata dari seluruh data. Untuk rumus mean yaitu X bar sama dengan sigma FI XI per sigma FI. Angka pertama yaitu kita mencari nilai tengahnya atau XI. Untuk mencari nilai XI yaitu yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 dan seterusnya, tarik. Kemudian kita akan mengalihkan FI dan XI. Sama dengan FI dikali dengan XI, lalu ditarik, kemudian dijumlahkan menggunakan sum. Hasilnya 2490. Kemudian mencari meannya yaitu nilai FI/XI dibagi dengan jumlah frekuensi. Hasil meannya yaitu 18,86 sekian. Kemudian kita mencari mediannya. Median adalah nilai tengah data. Rumus median yaitu ME sama dengan tepi bawah ditambah 1/2N dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi kali panjang kelas atau P. Pertama, untuk mencari median pada data kelompok, pertama kita menentukan kelas median menggunakan frekuensi kumulatif. Tapi untuk memudahkan kita mencari nilai tepi bawahnya terlebih dahulu. Untuk mencari tepi bawahnya yaitu
sama dengan batas bawah dikurang 0,5. Batas bawahnya dikurang 0, lalu ditarik ke bawah. Ini untuk nilai tepi bawah semua kelas. Kemudian kita mencari spare 2n. Spare 2n yaitu frekuensi dibagi 2. Hasilnya 66. Kemudian kita membuat tabel frekuensi kumulatif untuk menentukan kelas median. Untuk mencari frekuensi kumulatif, yang pertama kita ambil FI yang pertama. Kemudian untuk baris yang kedua kita ambil frekuensi kumulatif, terus ditambah dengan frekuensi yang ada pada tabel ini. Kemudian ditarik ke bawah. Karena tadi nilai spare 2n nya itu 66, jadi karena 66 dilewati 71, maka ini adalah kelas mediannya. Untuk memudahkan, jadi kita highlight aja. Kemudian kita akan cari panjang kelas. Untuk mencari panjang kelas yaitu sama dengan batas bawah ini kurang dan batas bawah yang di atasnya. Jadi panjang kelasnya adalah 3. Kemudian kita mencari frekuensi kumulatifnya. Untuk frekuensi kumulatifnya yaitu baris sebelum kelas mediannya. Ini 41. Kemudian kita mencari mediannya, yaitu sama dengan batas bawah yaitu 16,5, terus ditambah dengan hasil spare 2n yaitu 66, kemudian dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum median
lalu dibagi dengan frekuensinya, kemudian dikalikan dengan panjang kelas. Kemudian kita akan mencari mediannya, yaitu tepi bawah ditambah sper 2n dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum median, kemudian dibagi dengan frekuensi pada kelas median, kemudian dibagi dengan panjang kelas. Baik. Jangan apa? Panjang apa nikus? Yo tu tesori. Terasa dulu. Macam api tersapa. Selanjutnya kita akan mencari median. Hasil dari median sama dengan nilai tepi bawah ditambah sper 2n dikurang frekuensi kumulatif sebelum median, terus dibagi dengan frekuensi, lalu dikali dengan panjang kelas. Hasil mediannya yaitu 19. Selanjutnya kita akan mencari median. Selanjutnya kita akan mencari modus. Modus itu ya adalah nilai yang paling sering muncul. Rumus modus yaitu MO tambah tepi bawah. Nilai rumus modus yaitu MO sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah 2 dikali P. Pertama, kita menentukan kelas modus. Sini kita lihat frekuensi yang paling besar yaitu 31. Jadi kelas modusnya ada di 20 sampai 22. Kita highlight aja biar cepat, biar lebih gampang. Kemudian untuk TB kelas modus yaitu 19,5. Kemudian kita mencari D1 dan D2. Nilai D1 dan D2 digunakan untuk melihat selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum dan sesudahnya. Jadi untuk mencari D1 yaitu frekuensi dikurang dengan kelas modus sebelumnya.
Jadi untuk D1-nya selisihnya 1. Untuk D2-nya sama dengan frekuensi kelas modus dikurang dengan kelas sesudahnya. Jadi selisihnya juga 1. Jadi kelas modusnya di sini sama dengan 31 karena nilai yang paling sering muncul. Kemudian kita cari panjang kelasnya seperti pada mencari panjang kelas di median tadi, sama dengan batas bawah yang baris kedua dikurang dengan batas bawah yang pertama. Panjang kelasnya sama, yaitu 3. Kemudian kita mencari nilai modusnya sama dengan tepi bawah, yaitu 19 ditambah dengan D1, kemudian dibagi atau per D1 ditambah D2, kemudian tutup kurung dikali dengan panjang kelas, hasilnya 21. Jadi modusnya adalah 21. Kan men sudah didapat dari Nia sebelumnya. Jadi untuk mencari XI kurang X bar, kita langsung kurangi XI kurang X bar. Nah, di sini kenapa ada dolar di tengah-tengahnya? Jadi supaya dia tidak melenceng kemana-mana nilainya. Jadi nilainya itu kayak tetap dia lebih terjaga begitu nilainya. Lanjut. Setelah kita dapat, nah hasilnya kan di sini ada -6. Kita tarik ke bawah supaya sama. Jadi walaupun yang kita cari cuma bagian atas saja, cuma XI terus dengan mean, kita susah tarik ke bawah. Nanti ini XI nya juga dia tak ikut semua, ini tak kurang semua gitu, tak hitung semua, maaf. Nah, setelah kita mendapat XI dengan X bar, kita harus cari kuadrat dari XI X bar. Caranya kan kita sudah dapat X bar. Untuk pencarian XI X bar kuadrat, kita langsung masuk si X bar sama dengan, terus kita klik tabelnya, baru langsung shift 6 2. Jadi dia tuh diakarkan, di pangkat 2 XI X barnya. Dan setelah kita enter, sama kita tarik ke bawah itu. Nah, jadi nanti semua nilainya X barnya itu dipangkatkan 2. Setelah dari itu, kita akan cari FI X bar pangkat 2 nya seperti ini. Nah, dari mana kita dapat? Kita dapat dari FI dikali dengan XI X bar kuadrat yang sudah kita dapat sebelumnya. Jadi di sini kan dia ada di tabel E4 sama K4 yang akan dikalikan. Setelah dikali, kita enter, terus kita tarik lagi ke bawah supaya semua nilai dari FI dan XI X bar kuadratnya itu semuanya dikali. Ini 0 tidak ada karena data di bawahnya juga 0 ya, tidak ada. Oke, setelah kita dapat nilai dari ini FI XI X bar, kita akan cari total dari FI XI X bar kuadrat yang kita totalkan semuanya itu berapa. Caranya sama dengan sum, terus kita blok semua datanya, enter, dapatlah ternyata total datanya itu sekian 1953 bla bla bla, itu banyak sekali.
setelah kita dapat, kita langsung bisa cari variansi. Nah, kita menggunakan rumus variansi sampel data kelompok. Makanya setelah kita jumlahkan semua dari data-data yang FI X I kurang X bar kuadrat, ini hasilnya, hasil dari penambahan ini semua. Nah, kita sudah bisa dapatkan variansi dari situ. Nah, berdasarkan rumus ini, yang kita dapat dari data atas, kita bagi dengan FI. Maksudnya total sum dari FI. Di sini kita dapatkan 132. Berarti 132 dibagi dengan 1953 sekian sekian sekian. Setelah dibagi dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Rumus. Oke. Kita enter. Dapat 13,79 bla 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 bla. Ini bisa kita kasih kecil saja jadi. Nah, ini dibulatkan ya. Yang tadi kan dia masih 13,79 bla bla bla. Kalau kita perkecil nolnya, dia dibulatkan jadi 13,80. Kita sudah dapat variansinya. Untuk dapatkan standar deviasi, karena kita sudah dapat variansi, kita langsung cari dari situ. Caranya, langsung kita SQRT, square root dari variansinya. Jadi caranya kita ulang ya. Sama dengan SQRT SQRT sama dengan SQRT variansinya, terus kita enter. Dapat standar deviasinya sama dengan 3,71. Yeay. Nah, selanjutnya kita mencari estimasi titik dengan interval mean. Jadi untuk mencarinya itu di per satu variabel. Jadi kan kami ada 3 variabel, x1, x2 dan dengan y. Nah, untuk mencarinya itu pertama kita cari dulu populasinya. Untuk mencari populasinya itu rumusnya count sama dengan count, baru kita blok semua data untuk variabel x1-nya. Nah, selanjutnya itu kita cari sampel acak. Nah, sampel acak ini berarti sampel yang kita mau ambil. Nah, di sini saya ambil 5. Jadi untuk mencari sampel acaknya itu sama dengan count lagi, baru blok itu data yang mau diambil, sampel yang mau diambil. Selanjutnya ada derajat kebebasan. Nah, di derajat kebebasan ini kita mencari di derajat kebebasan, selanjutnya derajat kebebasan. Nah, kenapa kita mencari derajat kebebasan? Untuk mengetahui nanti di bagian T-nya ini. Nah, cara mencari derajat kebebasan itu nilai N dikurang 1. N sampel acak ya, bukan N populasi. Terus selanjutnya mencari rata-rata atau meannya. Nah, cara mencari meannya itu, nah, selanjutnya mencari rata-rata atau mean. Cara mencari meannya itu sama dengan average, baru blok tadi nilai sampel acak. Selanjutnya standar deviasi. Untuk mencari standar deviasi, kita caranya itu rumusnya sama dengan STDF titik S, baru kita blok sampel acaknya yang tadi. Nah, nilai alfanya itu kita cari dari kami ambil itu 0,05. Kenapa? Karena itu nilai yang paling sering digunakan. Selanjutnya mencari T. Untuk mencari T-nya itu nanti
kita harus lihat di bagian t-table. Untuk t-table-nya nanti di sini. Nah, bisa dilihat di t-table-nya itu dari alfanya kan 0,05. Terus degree DF-nya itu derajat kebebasannya itu 4. Nanti bisa dilihat itu kita dapatnya itu 2,776. Sini dibulatkan 3. Nah, ini 2776 ya guys, bukan 3. Tapi karena ini otomatis ya jadinya 3. Nah, selanjutnya kita ke intervalnya. Cara mencari interval keyakinan itu pertama kita mencari margin error. Cara mencari margin errornya itu sama dengan nilai dari t-table itu dikali dalam kurung nilai standar deviasi dibagi SQRT dari sampel acak. Kita enter, kita dapatkanlah margin errornya. Nah, dari margin errornya ini kita bisa dapat rentang intervalnya atau interval meannya. Cara menghitungnya itu nilai X-nya rata-rata mean itu dikurang dengan margin errornya untuk batas bawahnya. Kita enter, dan kalau mencari batas atasnya itu sisa ditambah. Nah, kita buatlah di sini untuk intervalnya mu-nya itu begini. Di bawah 18 mu-nya dengan kurang dari 4 jam. Nah, jadi dengan tarik signifikan 5% dan tingkat kepercayaan 95%, diperoleh rata-rata durasi belajar berada pada interval 1 sampai 4 jam. Ini untuk variabel X1-nya. Nah, variabel X2-nya itu untuk durasi istirahat. Seperti tadi kita mencari populasinya itu dari variabel X2-nya di sini. Selanjutnya sampel acaknya kami ambil 5, terus derajat kebebasannya juga sama, sampel acak dikurang 1, terus rata-rata mean. Nah, seperti tadi, jadi dengan taraf signifikan 5% dan tingkat kepercayaan 95% diperoleh rata-rata durasi istirahat yang cukup berada pada interval 1 sampai 5 jam. Nah, untuk variabel Y-nya juga sama tadi, cara carinya. Pertama cari populasi, sampel acak, derajat kebebasan, rata-rata atau mean. Standar deviasi nilai alfanya itu tetap kami ambil 0,05. Itu degree of freedom-nya. Baru untuk T-nya juga kami dapat itu 2,775. Nah, jadi dengan taraf signifikan 5% dan tingkat kepercayaan 95% diperoleh rata-rata konsentrasi belajar mahasiswa berada pada interval 2 sampai 5 menit saja. Nah, itulah tadi estimasi dan interval meannya. Saya akan menjelaskan tentang hipotesis penelitian, hipotesis statistik, dan juga tingkat signifikansi. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan variabel yang kami uji. Variabel X1 adalah durasi belajar, variabel X2 istirahat yang cukup, dan variabel Y konsentrasi belajar mahasiswa. Oke, hipotesis penelitian kami. Pertama, hipotesis simultan atau UJF. Terdapat pengaruh signifikan antara durasi belajar dan istirahat yang cukup secara bersama-sama terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Hipotesis parsial uji T untuk X1. Terdapat pengaruh yang signifikan dari durasi belajar terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Untuk X2, terdapat pengaruh yang signifikan dari istirahat yang cukup terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Kedua, hipotesis statistik. Pengujian kami adalah pengujian simultan, uji F atau uji korelasi berganda. Untuk H0-nya, H0 tidak ada pengaruh secara simultan atau R sama dengan 0. Untuk H1 minimal ada 1 atau tidak sama dengan 0 pengaruh secara simultan.
Pengujian parsial atau uji T. Untuk X1, durasi belajar H0-nya adalah durasi belajar tidak berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi. Untuk H1, durasi belajar berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi. Untuk X2, istirahat yang cukup. H0-nya istirahat tidak berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi. Dan H1 istirahat berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi. Nah, tingkat signifikansi kan batas toleransi kesalahan yang kami tetapkan. Yang kami pakai di sini adalah alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu apakah datanya itu berdistribusi normal atau tidak menggunakan SPSS. Pertama, kita cari dulu SPSS-nya. Selanjutnya kita ke new dataset. Kita perbesar. Nah, selanjutnya kita kasih masuk semua dulu variabel yang kita akan mau uji. Pertama, itu ada durasi ulang. Apa semua variabelnya kita? X1, X2, iya. Bukan, nama durasinya di sini. Oh, durasi belajar, durasi istirahat, sama konsentrasi. Oh. Oke. Nah, pertama itu nama variabelnya itu durasi belajar. Enter. Selanjutnya waktu istirahat yang cukup. Selanjutnya konsentrasi saat belajar. Nah, desimalnya itu kita kurangkan semua. Ini kita taruh nominal semua. Selanjutnya kita memasukkan data yang sudah kita dapatkan. Tadi ini ada X1, Ctrl C, kita masuk Ctrl C, lanjut X2, terus terakhir konsentrasi belajar. Konsentrasi belajarnya ini dicari dulu rata-ratanya dengan menggunakan rumus average. Untuk yang 1, Y2, dan Y3 kan. Baru kita ambil semua datanya. Ctrl C, lalu Ctrl C. Nah, cara mencari uji normalitasnya itu, pertama kita masuk ke analyze, kedua kita ke deskriptif statistik, ketiga yaitu kita tekan explore. Nah, semua variabel ini kita masukkan ke dependent list. Kita tekan dulu, baru kita tekan bagian panahnya ke dependent list. Selanjutnya kita buka plots, lalu tekan normality plots test, baru continue, baru oke. Nah, kita langsung lihat di bagian test of normality-nya.
Nah, kita bisa lihat di sini dari test of normality-nya, kita bisa langsung menentukan apakah datanya ini normal atau tidak, lihat dari sig-nya. Kalau sig-nya kurang dari 0,05 berarti datanya ini tidak normal. Nah, karena di sini datanya kami ini semua kurang dari 0,05 berarti datanya kami ini adalah data yang tidak normal. Karena datanya kami rata-rata kecil semua. Oke. Kita lanjut ke bagian uji statistiknya. Selanjutnya kita mencari korelasi sederhana. Pertama, kita mencari variabel X1 dan Y. Rumusnya korel nilai Y titik 2 tergantung laptop dengan nilai X1-nya. Enter. Ini untuk nilai variabel X1 dan Y. Ini sudah dikecilkan memang, jadi 2 angka di belakang koma. Kemudian variabel X2 dan Y. Rumusnya sama kayak tadi, korel nilai Y X2 sama nilai X2. Enter. Kemudian variabel X1 dan 2 sama dengan korel nilai Y nilai X1 2 dan nilai X2 nya. Enter. Ini hasil untuk variabel X. Nah. Kemudian kita mencari R sama dengan SQRT yang kurang 2 kali nilai variabel X1 dan Y dipangkatkan 2 ditambah variabel X2 dan Y pangkatkan 2 dikurang 2 kali variabel X1 dan Y dikali variabel X2 dan Y kali variabel X1 dan X2. Kemudian tutup kurung lagi 1 kurang variabel X1 dan X2 pangkat 2 tutup kurung 2 kali ini enter, hasilnya 0,56. kemudian R pangkat 2 sama dengan nilai R dipangkatkan 2. Kemudian mencari N yaitu banyaknya data ada 34. Selanjutnya mencari K sama dengan 2. Kenapa 2? Karena variabel X nya ada 2. Kemudian mencari F hitung. Sama dengan kurung R pangkat 2 dibagi K tutup kurung
2 kali 1 kurang R pangkat 2 tutup kurung bagi nilai N 34 dikurang K dikurang 1 tutup kurung 2 kali enter. Ini untuk hasil F hitungnya. Kemudian kita mencari F tabel sama dengan tulisnya F titik in RT probability-nya 0,05 titik 2 nilai K-nya ini untuk F tabelnya. Karena nilai F hitung jauh lebih besar daripada F tabel, maka kesimpulannya variabel X1 dan X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel B. Baik, selanjutnya kita akan mencari data analisis. Karena kita ke data analisis, kita pilih regression karena kita akan mencari korelasi berganda. Kemudian input year-nya yaitu ini data Y. Kemudian input exchange-nya kita ambil X1 dan X2. Enter. Kemudian output range-nya kita akan taruh di sini. Kemudian oke. Nah, ini untuk data analisisnya. Kemudian kita akan mengecilkan bilangannya menjadi 4 angka di belakang koma. Kemudian testat dan value-nya juga. Nah, setelah itu kita highlight untuk memudahkan kita. Nah, ini bagian samping. Koefisiennya dan tesat dan value. Oke. Baik, sekarang kita masuk alasan kenapa tabel-tabel ini di highlight. Bagian hijaunya tabel regression statistik multiple R, ini adalah nilai koefisien korelasi berganda, menunjukkan bahwa kekuatan hubungan antara variabel X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y berada di tingkat yang cukup kuat. Kemudian ada R square, ini adalah koefisien detik. Kemudian R square ini adalah Kemudian R square ini adalah koefisien determinasi atau R pangkat 2, menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 38,83% terhadap variabel Y. Kemudian bagian orange yaitu bagian ini adalah uji F atau uji stick. Bagian ini adalah
uji F atau uji simultan yang fungsinya untuk melihat apakah X1 dan X2 secara bersama-sama memiliki pengaruh yang nyata atau signifikan terhadap Y. F di sini yaitu nilai F hitung. Signifikan F-nya ini adalah p-value untuk keseluruhan model. Karena nilainya lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya adalah signifikan. Artinya X1 dan X2 secara bersama-sama memang terbukti mempengaruhi Y. Kemudian ada koefisien. Kolom ini berisi angka-angka dasar untuk menyusun persamaan regresi. Persamaan ini digunakan jika Anda ingin memprediksi nilai Y. Intercept itu nilai dasar Y jika X1 dan X2 diasumsikan bernilai 0. Variabel X variabel 1, nilai koefisien X1 tanda minus menunjukkan hubungan terbalik. Atau jika X1 naik 1 poin, Y akan turun 0,0443. X variabel 2, nilai koefisien X2. Tanda positif menunjukkan hubungan searah. Atau jika X2 naik 1 poin, Y akan naik 0,2478. Kemudian ada t-stat dan p-value. Bagian ini adalah uji T atau uji parsial, fungsinya untuk membeda variabel X mana yang sebenarnya paling berpengaruh jika diuji satu persatu. Kuncinya ada di kolom p-value bandingkan dengan angka 0,05. Baik, sekarang kita mencari t-tabel. Rumusnya T INV 2T, probabilitasnya 0,05, titik koma sesuai laptop, kemudian 31. Kenapa 31? Karena 34 kurang 2 kurang 1 sama dengan 31, kemudian enter. Nah, ini hasil nilai t-tabel 2,04. Untuk variabel X1, karena nilainya lebih besar dari 0,5, maka kesimpulannya adalah variabel X1 tidak signifikan. Untuk variabel X2, karena nilainya lebih kecil dari 0,05, ya, maka kesimpulannya adalah variabel X2 signifikan. Sekarang saya akan menjelaskan praktek di SPSS-nya. Sebelumnya, saya sekedar mengingatkan, di SPSS berarti kita memasukkan 3 variabel tadi, X1, X2, X3 dari Excel yang sudah dikerja sebelumnya. Saya tidak akan menunjukkan cara bagaimana buka SPSS atau menggunakannya karena sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di sini, saya sudah memasukkan data sesuai seperti sebelumnya. Durasi belajar adalah X1. Asalnya dari mana? Asalnya dari data di sini tadi. Nah, X1 di SPSS dia sebagai durasi belajar sesuai dengan variabel, sama dengan X2 adalah istirahat yang cukup, dan Y konsentrasi belajar. Y adalah variabel yang terikat. Oke, saya langsung tunjukkan cara bagaimana untuk melakukan korelasi berganda. Di sini kita pakai analyze dan regression. Kenapa pakai regression? Kalau kita pakai correlate terus korelasi dan kita mau pakai linear, dia itu cuma bisa untuk 2 variabel. Sedangkan kita pakai regression di SPSS. Kita masuk ke regression, tekan linear. Nah, karena sebelumnya saya sudah pernah coba, dependent itu adalah konsentrasi belajar, dia variabel terikat. Dan independent itu durasi belajar X1 istirahat yang cukup, dia X2. Kita langsung tekan OK. Nah, dia masuk ke menu view, menu output. Di sini ada variabel enter, model summary, ANOVA, sama coefficient. Yang penting kita lihat di sini itu pertama model summary. Di model summary yang harus kita perhatikan itu ada R square. R square yang ditunjukkan di sini itu ada 271. Yang dimana 271 itu artinya
kita ubah ke persentase dulu menjadi 27,1, yang menjelaskan di laporan bahwa variabel durasi belajar dan istirahat yang cukup secara bersamaan sama-sama memberikan sumbangan pengaruh sebesar 27% terhadap konsentrasi belajar. Tidak jauh beda dengan penjelasan Excel tadi yang di data analisis. Terus yang kedua kita harus perhatikan di ANOVA. Yang kita lihat di ANOVA apa? Yang kita lihat itu nilai F dan SIG-nya. Angka yang kita ambil di sini kan ada F sama dengan dia 5,754 dan SIG-nya 0,07. Nah, untuk penjelasan nilai F-nya, nilai ini kan hasil dari uji F yang fokus kepada nilai SIG. Dijelaskan bahwa nilai signifikansi nilai signifikansi itu kan 0,007 dan dia lebih kecil daripada 0,05. Maka hipotesisnya terbukti. Kesimpulannya, secara simultan bersama-sama variabel durasi belajar dan istirahat yang cukup memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konsentrasi belajar. Ini juga dia membuktikan kalau model regresi yang dipakai itu sudah layak, dia sudah fit. Terus kita lihat ke tabel koefisien di sini. Ini kan tabel yang sebelumnya juga banyak dibahas di Excel. Nah, angka yang harus kita perhatikan itu angka konstan di kolom B ini, angka konstan di kolom B, karena ini kan nilainya 2,381. Nah, sama dengan dia ada durasi belajar kan di bawahnya ada 0,24, terus istirahat yang cukup itu 0, ini sebenarnya ada 0 ya, 0,278. Nah, penjelasannya itu secara matematis persamaannya berarti Y sama dengan 2,381 dikurang 0,024x1 ditambah 0,278x2. Jadi dia diawali dari ini dulu, Y kurang x1 tambah x2. Nah, seperti itu. Ini karena dia 2,381 adalah nilai awal konsentrasi belajar jika variabel lainnya 0. Angka minus pada durasi belajar artinya dia sifatnya menurunkan konsentrasi, sedangkan angka plus pada istirahat cukup sifatnya menaikkan konsentrasi. Terus ada di SIG ini kan 0,044. Terus oke. Terus selanjutnya yang harus kita lihat itu di koefisien, masih di koefisien tapi di bagian baris-baris di kolom signifikansi. Ini kan ada signifikansinya durasi belajar itu 0,844 dan signifikansinya istirahat yang cukup itu 0,011. Nah, variabel X1 kan itu durasi belajar, variabel X2 itu kan istirahat yang cukup. Karena nilai signifikansi durasi belajar X1 dia lebih besar daripada 0,5, berarti durasi belajar tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konsentrasi belajar. Nah, untuk X2 variabel istirahat cukup karena nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, kan dia 0,011. Berarti istirahat yang cukup memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap konsentrasi belajar. Seperti itu. Nah, kesimpulan dari penelitian kami dengan judul pengaruh durasi belajar dan istirahat yang cukup terhadap konsentrasi belajar mahasiswa jurusan Sistem Informasi UIN Tokarama Palu, yaitu penelitian ini dilakukan pada populasi mahasiswa jurusan Sistem Informasi UIN Tokarama Palu. Penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah responden yang diolah sebanyak 34. Berdasarkan analisis statistik deskriptif diperoleh sebaran data dengan nilai rata-rata Miani itu sebesar 19. Nilai tengahnya itu median sebesar 19 juga, dan nilai yang paling sering muncul modusnya itu sebesar 21. Adapun tingkat variasi data ditunjukkan oleh nilai variasi sebesar 13,80 dan standar deviasi sebesar 3,71. Berdasarkan uji prasyarat normalitas menggunakan metode Kolmogorov, Smirnov, dan Sapir-Whorf,
Diperoleh nilai signifikan untuk seluruh variabel berada di dalam rentang 0,000 hingga 0,003. Karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, pengujian berpengaruh antara variabel dilakukan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Persamaan regresi yang terbentuk adalah Y sama dengan 2,381 dikurang 0,024 untuk X1 ditambah 0,278 untuk X2. Berdasarkan pengujian hipotesis diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama itu uji simultannya, uji F, variabel durasi belajar X1 dan istirahat yang cukup X2 secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konsentrasi belajar, yaitu variabel Y. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 5,754 dan nilai signifikansinya 0,007, lebih kecil dari 0,05. Yang kedua, uji parsial, uji T, durasi belajar. Variabel durasi belajar secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konsentrasi belajar. Dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,844 lebih besar dari 0,05. Arah hubungan pun bernilai negatif min 0,024. Selanjutnya uji parsial T untuk istirahat yang cukup. Variabel istirahat yang cukup secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap konsentrasi belajar. Dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,011, lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, kemampuan variabel independen, durasi belajar dan istirahat yang cukup dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen, yaitu konsentrasi belajar, adalah sebesar 27,1%. Ditunjukkan oleh nilai R² sebesar 0,271. Sementara itu, sisa pengaruh sebesar 72,9% dijelaskan oleh faktor-faktor atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian. Oke, sekian dari kelompok kami. Kami dari kelompok Normality Lime mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.